Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Herwanto SPD SD, yang saya banggakan rekan-rekan peserta orientasi K3K tahun 2023 angkatan 10 gelombang kedua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya di sini. Nama saya Ibu Kusmaini, SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tangan. Saya mengampu bimbingan konseling untuk kelas 8. Ya, selanjutnya hari ini saya akan mengangkat tema di sini dengan judul mengoptimalkan layanan bimbingan konseling pada siswa kelas 8 bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya, jadi ada 4 bidang bimbingan. Selanjutnya, ini jadi kali ini saya akan menseminarkan bab 4 saya dari laporan hasil kinerja P3K di SMP Negeri 1 Tangan. Saya mengangkat layanan BK. Jadi rencana hasil kerjanya di sini, sebelum kita melakukan sebuah kegiatan pastinya ada persiapan. Nah, persiapan ini saya cantumkan di bab 4. Yang pertama, persiapannya adalah pembagian tugas guru BK. Pasti Bapak Ibu guru sudah memahami hal ini. Jika pada guru mapel itu pembagian tugas guru itu langsung pada waka kurikulum, untuk BK sendiri biasanya sebelum kita dibagi tugas oleh waka kurikulum itu mengadakan kegiatan MGBK tingkat sekolah. Ya. Jadi diadakan MGBK tingkat sekolah ini tujuannya adalah untuk membagi studi, ya, untuk membagi wilayah bimbingan dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Yang selamat datang Bapak dari BKD Kabupaten Pemalang. Perkenalkan kembali saya di sini. Ibu Kuspa ini sedang menseminarkan. Lanjut lagi. Ya, saya lanjut. Jadi yang pertama dilakukan adalah melaksanakan MGBK tingkat sekolah. Di situ para guru BK dari guru BK kelas 7, 8, dan 9 itu merumuskan atau mengidentifikasi. Jadi nanti siapa yang akan meluluskan guru BK dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 8 ke kelas 9, baru kemudian hasil dari koordinasi BK MGBK tingkat sekolah ini dibawa ke waka kurikulum untuk dijadikan pembagian tugas bimbingan. Kalau dalam guru mapel pembagian tugas jam mengajar, kalau kita pembagian tugas bimbingan layanan. Kemudian setelah pembagian tugas guru BK, kemudian kami mengkonsultasikan. Nah, kami menyusun, tetapi pertama kami harus setelah menyusun program tersebut kami konsultasikan, identifikasi masalah yang kami dapat, kemudian kami konsultasikan kepada kepala sekolah, ya, yang kemudian nanti akan disetujui atau diperbaiki. Nah, tidak hanya kepala sekolah, namun biasanya program bimbingan konseling di SMP itu akan dikonsultasikan kepada komite sekolah. Nah, setelah program ini dikonsultasikan ke kepala sekolah dan komite, kemudian ada persiapan pengadaan
Jadi karena guru BK ini kebanyakan jamnya itu berada di luar kelas, maka sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan siswa di SMP 1 Taman ini harus terpenuhi. Biasanya kami sekaligus dalam rapat MGBK tingkat sekolah ini kami merumuskan apa sarana dan prasarana yang kurang atau harus diperbarui untuk menunjang kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 1 Taman. Nah, untuk sarana dan prasarana yang sudah ada kemudian diperbarui dan diperbaiki, yang kurang di SMP 1 Taman kurang perpustakaan untuk anak, bukan perpustakaan global tetapi perpustakaan BK, karena biasanya BK harus memiliki perpustakaan, ya, perpustakaannya mini karena di dalamnya ada buku-buku yang buku-buku itu membahas tentang mengenai masalah-masalah remaja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, itu. Untuk ruangan konseling kami sudah ada dan ruang tamu sudah ada. Hanya kami sedang mengusulkan untuk membuat perpustakaan mini untuk peserta didik. Itu dari rangkaian persiapan yang kami laksanakan. Kemudian ada yang kedua, tahap selanjutnya adalah layanan BK. Ini ada layanan BK itu sebenarnya sangat banyak, apalagi menggunakan pola 17+, itu sangat banyak. Namun di sini saya hanya mengambil layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individu, kemudian ada dukungan sistem. Selanjutnya, ya, saya di sini akan menjelaskan. Tadi di slide sebelumnya itu ada perencanaan individual atau perencanaan karir. Berhubung saya memegang kelas 8, maka saya tidak mengambil perencanaan karir karena itu biasanya lebih spesifik di kelas 9. Untuk kelas 8 sendiri hanya ada multiple intelligence, ya, kecerdasan ganda, hanya untuk tujuannya pemahaman saja dan tes itu untuk diidentifikasi dan kemudian akan dimanfaatkan di kelas 9. Biasanya hanya ada multiple intelligence dan kemudian biasanya hanya minat bakat. Ya, jadi saya hanya mengambil layanan dasar, responsif dan dukungan sistem. Lanjut. Layanan dasar ini, ya, layanan dasar ini ada beberapa macam. Jadi layanan dasar adalah kebutuhan siswa yang memang harus dipenuhi. Jadi sebagian besar siswa atau bahkan seluruh siswa harus bisa mendapatkan layanan ini, karena ini merupakan layanan dasar yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa atau konseling. Nah, layanan dasar ini biasanya kami memberikan layanan bimbingan klasikal. Kalau bimbingan klasikal ini biasanya kami lakukan di kelas. Ada sekolah yang tidak memberikan bimbingan klasikal di dalam kelas, di luar kelas pun bisa. Ada yang kalau untuk kelas 8 sendiri kami masih menggunakan K13. Kita masih menggunakan kurikulum 13, jadi untuk guru BK masuk ke kelas itu 2 jam pelajaran. Kalau untuk kelas 7-nya karena sudah menggunakan IKM, jadi hanya 1 jam pelajaran. Untuk 2 jam pelajaran ini kami gunakan sebagai bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini bagaimana pelaksanaannya? Jadi pelaksanaannya setiap kami ada jam bimbingan klasikal itu kemudian masuk dan memberikan materi berkaitan dengan identifikasi yang telah kami
lakukan. Jadi sebelumnya kami membagi asesmen sebelum menyusun program itu jauh-jauh hari sudah menyusun asesmen. Asesmen itu diidentifikasi. Oh, siswa itu butuh apa, mereka membutuhkan apa. Nah, itu baru kami gunakan untuk materi bimbingan klasikal di kelas. Kemudian ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kami hanya mengambil 6 sampai 12 anak setiap kelas. Jadi hanya perwakilan saja dan itu membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian ada lagi papan bimbingan. Nah, papan bimbingan ini biasanya itu implementasi dari bimbingan kelompok. Karena bimbingan kelompok itu diimplementasikan topiknya apa, kemudian disampaikan di papan bimbingan. Biasanya itu bentuknya seperti mading, kemudian isinya itu motivasi-motivasi dari siswa sendiri agar kepercayaan diri dari siswa itu meningkat. Selanjutnya ada pengembangan media BK. Nah, pengembangan media BK ini berasal dari bisa media elektronik. Kalau sekarang itu Gen Z ya. Jadi Gen Z itu adalah usia remaja yang SMP sekarang kan masuk dalam Gen Z. Nah, itu biasanya mereka lebih senang bermedia lewat TikTok, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pengembangan media BK. Kemudian ada leaflet. Nah, leaflet ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang tidak memberikan jam masuk kelas, guru BK jam masuk kelas. Karena tidak ada jam masuk kelas, maka layanan dasarnya itu diberikan melalui leaflet. Kemudian ada layanan responsif. Responsif ini tidak selalu dilakukan karena hanya insidental saja. Nah, ini biasanya bentuknya konseling individu, konseling kelompok, kemudian konsultasi, konferensi kasus, advokasi, dan juga biasanya ada konseling elektronik, kemudian kotak masalah. Itu hanya diberikan saat insidental saja. Ada lagi kemudian yang selanjutnya dukungan sistem. Nah, ini dukungan sistem itu juga tidak selalu diberikan. Nah, dukungan sistem ini melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen. Jadi asesmen yang sudah kita bagikan kemudian diidentifikasi dan dirumuskan masalah itu kemudian ditindaklanjuti. Kemudian ada kunjungan rumah atau yang kita sering kenal dengan home visit. Nah, home visit itu biasanya dilakukan hanya untuk mendukung, misalnya penanganan atau konseling individu di sekolah itu kurang, maka akan didukung oleh dukungan sistem seperti kunjungan rumah. Kemudian ada menyusun dan melaporkan program BK. Ini sangat penting. Kenapa? Karena administrasi ke-BK-an itu harus tetap jalan meskipun kita di luar menangani siswa. Jadi administrasinya ada dari program dan segala macam itu harus lengkap. Selanjutnya, setelah menyusun kita juga harus membuat evaluasi. Nah, kira-kira apa yang kurang di tahun sebelumnya, kemudian di semester tahun berikutnya atau semester berikutnya harus dievaluasi. Namun biasanya kami mengevaluasi hanya di akhir tahun pelajaran, jadi di tahun berikutnya. Nah, evaluasi itu juga dilakukan bersama Ibu Kepala Sekolah, guru-guru BK kelas 7, 8, 9 dan para wakil kepala sekolah. Dan selanjutnya melaksanakan administrasi BK sama dengan penyusunan tadi. Administrasi BK ini sangat harus lengkap seperti dari surat menyurat dan undangan dan segala macam. Selanjutnya ada pengembangan profesi konselor. Jadi kalau bisa guru BK ini harus melanjutkan ke jenjang yang lebih lagi, yaitu sebagai profesi konselor. Ini berkaitan dengan pemberian layanan untuk peserta didik agar
bisa lebih maksimal lagi kalau peningkatan kualitas diri kita harus kompeten gitu. Selanjutnya ya, dengan mengoptimalkan layanan BK di SMP Negeri 1 Taman tentunya dapat membantu siswa ya dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Ya, sehingga terwujudnya visi SMP Negeri 1 Taman yang cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, dan santun dalam lingkungan sekolah, di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yaitu optimal mengukir prestasi, piawai mengasah budi pekerti. Oke, nah itu tadi paparan dari saya. Kemudian untuk sesi selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ya, monggo dari Bapak Herman. Perkenalkan, nama saya Herman Syah Marianto dari SMP Negeri 1 Taman. Saya mau bertanya mengenai kaitannya dengan layanan BK tersebut yang tadi sudah disampaikan. Yang akan saya tanyakan adalah apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan BK? Itu yang pertama. Jadi ada kendala apa tidak? Kemudian yang kedua adalah apakah semua layanan diberikan kepada siswa? Apa hanya siswa-siswa tertentu saja atau semuanya global? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bapak Herman Sudyo Marianto, SIKOM. Ya, pertanyaannya yang pertama tadi, apakah ada kendala nih Pak? Apakah ada kendala dalam melaksanakan pelayanan? Kemudian yang kedua, apakah semua layanan itu diberikan kepada para peserta didik kita, siswa kita? Ya, akan saya jawab. Kendala pasti ada, tentu saja pasti ada, baik itu dari internal maupun eksternal. Jadi dalam diri kita sendiri, ya Pak, pasti ada kendala. Yang pertama, ketika melayani siswa itu kita tidak selalu berada pada posisi yang menyenangkan, nih Pak. Pasti emosi. Nah, Pak Herman tahu emosi ada apa saja? Emosi senang ya. Ya, kemudian sedih. Apalagi Pak? Marah? Iya, betul. Jadi emosi itu bentuknya macam-macam. Nah, dari emosi ini bisa mempengaruhi dalam pemberian pelayanan kita kepada peserta didik, kepada siswa kita ya. Jadi biasanya kurang optimal kalau kita tidak kompeten. Tapi kalau kita kompeten, pasti insya Allah optimal gitu. Itu kendalanya biasanya dari internal. Kalau eksternal biasanya kalau menangani siswa ada orang tua yang tidak sewenang-wenang atau tidak melihat latar belakang dari masalah. Nah, itu biasanya kendala yang kita hadapi. Ada lagi bimbingan klasikal biasanya ketika ada jam masuk kelas, namun ternyata ada layanan insidental Pak. Ya, jadi tidak semua program ini terlaksana dengan baik sesuai keinginan kita, tetapi ternyata di belakang itu ada layanan-layanan yang ternyata dalam satu waktu harus dilaksanakan gitu. Nah, itu biasanya itu yang menjadi kendala, tapi kita mengatasinya dengan karena sudah adanya guru kelas. Jadi materi yang klasikal ini diberikan melalui grup. Jadi ketika kita tidak bisa masuk, bisa diberikan melalui grup atau bisa kita berikan tugas itu, sehingga kita bisa melayani anak dengan layanan insidental gitu. Kemudian apakah semua layanan itu diberikan? Tidak, karena tadi ada layanan dasar, layanan responsif. Nah, kalau layanan dasar memang
diberikan semuanya Pak, harus semua siswa harus mendapat. Namun untuk layanan responsif hanya siswa-siswa yang memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan penyelesaian masalah, advokasi dan lain-lain. Nggih kados niku nggih Bapak. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Cukup dari saya ya, hanya satu pertanyaan. Nggih. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Sekian sedikit presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.